Di sebuah gang sempit, di belakang alun-alun Pemalang, berdiri sebuah gerobak rujak yang sudah hampir tak berubah sejak puluhan tahun lalu. Gerobak itu milik seorang wanita paruh baya yang orang-orang panggil Mbak Lestari. Pagi-pagi sekali ia sudah menata buah-buahan, menumpuk lontong, dan menyiapkan cobek batu yang tua. Cobek itu berwarna gelap, penuh retak halus, seperti peta, dan selalu diletakkan di tempat paling depan agar setiap orang yang lewat bisa melihatnya. Rujak Mbak Lestari terkenal, bumbu kacangnya kental, ada rasa asam yang pas, dan setiap potongan buah seolah diberi kehidupan baru ketika diguyur sambal. Dari anak sekolah sampai pak karyawan, semua suka. Dalam sekejap, gerobak kecil itu bisa dikerumuni orang-orang lapar yang ingin menyantap rujak hangat di kaki lima. Tapi ada hal yang tak pernah diceritakan oleh para pembeli. Setelah cobek itu ditumbuk, sering terdengar suara tangisan. Suara itu bukan berasal dari orang yang menangis di warung, bukan juga dari anak kecil. Suara itu datang dari dalam cobek batu, samar dan panjang, seperti napas yang tertahan. Mbak Lestari menutup mata setiap kali suara itu muncul. Ia menggosok ujung jarinya di bibir cobek, seolah menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Pembeli sebelahnya yang pernah mendengar hanya mengernyit, lalu sepat-sepat menelan rujaknya. Mereka percaya, atau setidaknya memilih untuk percaya, bahwa suara itu hanyalah angin yang menyeruak di antara mangkok dan sendok. Di mulut manusia, kebenaran seringkali dibungkus kata kota supaya tidak menakutkan. Malam itu, gang di sekitar gerobak lengang. Lampu jalan hanya memberi remang, dan bau rempah dari dapur tetangga bercampur dengan udara yang lembab. Mbak Lestari menutup gerobak lebih awal. Ia mengangkat cobek batu ke belakang gerobak, membungkusnya dengan kain hitam tua, lalu memandang ke arah alan-alan yang kosong. Matanya sayu ada garis-garis kelelahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, seperti orang yang menyimpan rahasia besar di balik punggungnya. Dari balik kain, ada desa yang serupa dengan bisikan. Mbak Lestari menahan napas. "Jangan lagi malam ini," bisiknya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ia menempelkan telapak ke cobek, seolah merasakan denyut yang tak biasa. Dari dalam kain, sekali-sekali terdengar suara seperti ada yang menempelkan bibir pada batu lembut, rapuh, memanggil. Beberapa minggu lalu, seorang pemuda bernama Fajar datang ke gerobak itu. Ia baru pulang kampung, membawa hutang yang menumpuk dan wajah yang menipis. Keluarga di kampung memandangnya dengan iba. Ia tidak punya pekerjaan tetap di kota karena kelaparan dan rasa putus asa. Ia membeli rujak dan duduk tak jauh dari cobek itu. Fajar tidak sengaja melihat bagaimana Mbak Lestari merapikan cobeknya. Ketika ia hendak membayar, ada suara pelan seperti isak mengikuti denting ulekan. Fajar menoleh. Jantungnya bergerak tidak wajar. Ia berpikir mungkin ia mendengar halusinasi, karena malam itu ia belum tidur. Tapi suara itu nyata. Matanya sempat tertambat pada kain hitam yang menutupi cobek. Di bawah kain ada lekuk seperti sesuatu yang mencoba menekan kain dari dalam. "Sudah sering suaranya begitu?" tanya Fajar, mencoba terdengar biasa. Mbak Lestari menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kadang tidak, biar saja. Orang-orang sudah biasa." Suaranya datar, penuh kepasrahan yang membuat Fajar merasa tidak enak bertanya lebih jauh. Mereka tidak tahu, tapi malam-malam sebelum Fajar kembali ke kampung, ada orang-orang berkain hitam yang datang. Mereka tidak membeli rujak, hanya berdiri di sudut gelap, menatap gerobak dengan mata yang seperti kehilangan cahaya. Mulut mereka setengah terbuka, seolah menahan sesuatu. Pada hari-hari berikutnya, percakapan di pasar mulai berubah menjadi bisik-bisik tentang legenda lama, pesugihan, rujak setan. Legenda itu
Kata orang-orang tua, bermula dari seorang penjual rujak yang hidup ratusan tahun lalu. Ia sanggup melipat gandakan dagangannya hanya dengan menaruh satu cobek batu warisan di atas gerobak. Konon, cobek itu bersemayam makhluk yang dipanggil dengan upacara gelap aroma kacang dan asam rujak menjadi perangkap manis yang mengikat arwah agar tetap tinggal dan menjaga rezeki. Sebagai gantinya, makhluk itu meminta sesuatu, suara tangisan yang dipersembahkan setiap kali cobek ditumbuk. Orang-orang bilang, tumbal itu bukan manusia lagi. Ia terjerat oleh kulit dan bau, merintih di dalam batu, sampai suaranya menjadi bagian dari sambal di pasar. Cerita itu dianggap seperti cerita malam. Anak-anak menatap dengan mata besar. Orang dewasa menggelengkan kepala, tapi mata mereka tetap menerawang ketika melewati gerobak rujak Mbak Lestari. Ada yang menghindar, ada juga yang menorek-nerek kancing baju, berbisik, "Jangan terlalu lama berhenti di dekat cobek itu, nanti kau terdengar memanggil juga." Suatu sore, ketika langit mendung hendak menurunkan hujan, seorang perempuan tua berkerudung mendekati gerobak. Ia membawa sekeranjang kecil yang dibungkus kain. Ia berdiri di depan cobek, meletakkan benda itu sebuah piring kecil berisi kembang yang layu dan sedikit ketan. Perempuan itu menunduk, berbicara pelan. Fajar yang kebetulan lewat berhenti. Matanya terpaku pada perempuan tua itu. Ada sesuatu yang aneh pada caranya menunduk, seperti ada yang tidak selesai antara bibir dan kata-kata. Ketika ia mendengar kata-kata perempuan itu, tak seperti bahasa manusia yang biasa ia dengar, lebih seperti pengulangan nada lama. Mbak Lestari diam, wajahnya mengeras, namun tangan tetap bergetar. Ia mengambil piring itu, menaruhnya di samping cobek, lalu membiarkannya di sana. Perempuan tua itu pergi tanpa menoleh. Hanya sesaat setelah punggungnya menghilang di antara gerimis, cobek mengeluarkan desah panjang, lebih nyaring dari biasanya. Suara itu membelai udara seperti ular yang bangkit. Fajar merasa ada sesuatu menempel di lehernya. Ia meraih tengkuknya, tidak ada apa-apa, tapi bulu kuduknya berdiri semua. Ia ingin pergi, tapi kaki menahan. Hatinya berdebar seperti ada yang memukul jentil dari dalam. Malam itu, Fajar pulang dengan langkah yang lebih cepat. Di kamarnya, ia tak bisa tidur. Suara tangisan yang ia dengar berulang-ulang di kepala menjadi lagu yang tidak bisa ia singkirkan. Ia memejamkan mata, mencoba mengendalikan pikirannya. Namun di bawah kelopak mata, ia melihat bayangan suatu wajah sekilas, seperti seseorang yang meringis di balik batu. Keesokan harinya, kabar burung mulai menyebar. Ada orang yang datang ke gerobak dan tiba-tiba kehilangan suara. Bukan kehilangan suara bicara, melainkan suara tangis yang tiba-tiba muncul dari kerongkong mereka tanpa mereka sadari, sebuah isak panjang yang bukan berasal dari hati mereka sendiri. Ada yang menjerit ketakutan, ada yang pingsan. Di pasar, orang-orang berkerumun, wajah-wajah pucat, seperti melihat sesuatu yang tak bisa diterangkan. Mbak Lestari tetap tenang dari luar, tapi matanya merah seperti baru menangis. Ia menutup cobeknya lebih ketat. Pembeli berbisik, beberapa berbalik dan pergi. Sementara yang lain, dengan rasa ingin tahu yang lebih pekat daripada takut, tetap membeli rujak seperti tidak terjadi apa-apa. Fajar merasa bersalah. Ia merasa ada hubungan aneh antara dirinya dan suara-suara itu, seperti benang halus yang menautkan langkahnya ke cobek. Malam-malam berikutnya, ia sering duduk di dekat gerobak, diam-diam memperhatikan. Ia ingin tahu apakah legenda itu benar. Ia ingin tahu apa harga di balik rezeki yang tampak murah. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar, dan pasar sepi. Hanya ada satu lampu minyak di dekat gerobak, menghasilkan cahaya kental yang membuat semua benda tampak hidup. Di bawah cahaya itu, cobek terlihat berbeda. Ada kilau seperti cairan di retak-retaknya. Dari dalamnya,
Suara menangis tidak lagi samar. Fajar tidak bisa menahan diri. Ia berjalan, mendekat. Tangan gemetar. Ia menyentuh kain hitam yang menutup cobek. Kain itu dingin, lebih dingin daripada udara malam. Ada ritme sebuah ketukan halus, seperti jantung yang meraba batu dari dalam. "Siapa kau?" Fajar berbisik, malu pada suaranya sendiri yang terdengar kering. Batu itu tidak menjawab, tapi dari dalam suara menangis berubah menjadi bisikan kata-kata samar yang menempel seperti aroma kacang di antara bisikan-bisikan itu. Fajar menangkap satu patah kalimat yang membuat darahnya membeku. "Jangan buka." Aku menahan tangan Fajar terpaku. Ia merasakan ada sesuatu yang menghisapnya ke dalamnya sendiri, bukan secara fisik, melainkan rasa yang dalam, seperti rasa kehilangan yang tak terdokumentasi. Di ujung bibirnya, ia merasakan ada selai kacang bau yang manis dan sedikit pahit menguar. Aroma rujak yang selama ini memberi rezeki, sekarang seperti tali yang mengikat antara manusia dan sesuatu yang lain. Malam itu berakhir dengan Fajar berlutut, menatap cobek yang tertutup, mendengar bisikan yang entah doa atau kutukan. Di luar, hujan terus turun, mencuci jalanan. Tetapi sesuatu di dalam cobek tetap kering, sebuah tempat di mana tangis dikurung agar rezeki tetap mengalir. Ketika Fajar pulang ke rumahnya, ia membawa satu pikiran yang tidak bisa ia buang. Rezeki yang mudah selalu meminta bayaran. Dan kadang bayaran itu bukan hanya tentang uang atau barang. Kadang bayaran itu adalah suara yang tak bisa dijual kembali. Dibiarkan dengan satu ketukan, malam semakin larut. Dan dari suatu tempat di dalam cobek, suara tangisan kini bukan hanya untuk diperdengarkan, tetapi untuk dipanggil. Dan siapapun yang mendengar punya peluang kecil untuk ikut terseret ke dalam arus aroma itu. Pagi itu, pasar Pemalang kembali ramai. Matahari baru menanjak, tapi bau rujak dari gerobak Mbak Lestari sudah menyebar ke segala arah. Orang-orang antri seperti biasa, seolah kejadian malam sebelumnya tidak pernah ada. Hanya saja, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Cobek batu tua itu tampak lebih gelap dari biasanya. Permukaannya lembab, seolah baru dicuci. Padahal Mbak Lestari belum sempat menyentuh air sama sekali. Fajar datang lebih awal, matanya sembab, seperti orang yang semalaman tak tidur. Ia masih terbayang suara tangisan dari dalam cobek malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu kembali. Lirih, pelan, tapi jelas. Suara perempuan muda yang seperti meminta dilepaskan. Fajar duduk di bangku panjang dekat gerobak, pura-pura menunggu rujak. Padahal pikirannya berkecamuk. Mbak Lestari menatapnya sekilas, lalu kembali menumbuk sambal. Suara duk-duk-duk dari cobek seketika membuat jantung Fajar berdebar. Ia yakin kali ini ia mendengar lirihan halus di sela tumbukan itu. Bukan halusinasi. Ada yang hidup di dalam batu itu. Masih kepikiran semalam ya. Suara Mbak Lestari tiba-tiba muncul, pelan tapi tajam. Fajar terkejut. "Bu, itu cobeknya. Kenapa bisa?" Mbak Lestari meletakkan ulekan, lalu menatap lurus ke matanya. "Kau dengar tangisnya?" Fajar mengangguk pelan. Mbak Lestari menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada rendah, "Kau harusnya tidak terlalu dekat. Cobek ini bukan sembarang cobek. Ini bukan milikku sepenuhnya. Bukan milik Bu Lestari. Cobek ini warisan, tapi bukan dari manusia biasa." Suara pasar di sekitar mereka seolah memudar. Hanya desah angin yang tersisa membawa bau cabai dan gula merah. Mbak Lestari menatap jauh. Matanya kosong seperti menembus masa lalu. "Dulu," katanya lirih, "aku bukan siapa-siapa. Aku jual rujak di pasar kecil. Dagangan tak pernah habis. Anak-anakku lapar.
Sampai suatu malam, datang seorang wanita tua, wajahnya penuh luka, matanya merah seperti darah. Ia datang membawa cobek batu ini. Ia bilang, kalau aku ingin dagangan laku terus, aku harus menumbuk sambal setiap hari, tanpa jeda. Tak boleh sehari pun berhenti. Dan setiap kali aku menumbuk, aku tak boleh menghentikan tangisan yang terdengar. Sebab itu bukan tangisan hantu, tapi nyawa yang menahan rezekiku. Fajar diam, bulu kuduknya meremang. Jadi, suara itu dari siapa? Tanyanya pelan. Mbak Lestari menggigit bibirnya, lalu berbisik hampir tak terdengar. Dari manusia yang dijadikan tumbal. Ia melanjutkan kisahnya dengan suara yang bergetar. Perempuan tua itu bilang, setiap cobek punya penunggu, tapi cobek ini beda. Ia menyimpan arwah seorang gadis yang dikurung di dalam batu. Gadis itu dipanggil dengan ritual darah manusia. Saat pertama kali aku menumbuk sambal di cobek ini, aku lihat asap tipis keluar dari sela-sela batu. Lalu muncul wajah perempuan muda yang menangis. Ia tidak marah, ia hanya merengek, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Tapi setelah itu, keajaiban terjadi. Rujakku langsung laku keras. Setiap hari, uang datang tanpa henti. Orang antre, seolah tidak bisa berhenti, ingin makan lagi dan lagi. Fajar menelan ludah, dan kalau tidak menumbuk, Mbak Lestari memejamkan mata. Kalau aku berhenti, cobek itu akan menagih tumbal baru. Hening. Di antara keramaian pasar, hanya suara ulekan batu yang terdengar. Tapi kali ini, Fajar merasa setiap tumbukan menghasilkan gema yang aneh, seperti bisikan yang merambat ke telinganya. Di kejauhan, langit tiba-tiba mendung. Angin yang tadinya sejuk berubah dingin, menusuk kulit. Orang-orang berlarian menutup lapak, takut hujan. Tapi gerobak Mbak Lestari tetap berdiri, tak bergeming. Dan anehnya, setiap kali petir menyambar, cobek itu bergetar halus, mengeluarkan suara seperti seseorang yang sedang tersedak tangis. Saat itulah, Fajar melihat sesuatu sekilas saja di permukaan cobek. Seolah ada wajah samar muncul di permukaan batu. Wajah perempuan dengan mata kosong, rambut panjang terurai, dan air mata darah mengalir di pipinya. Fajar mundur spontan, jantungnya hampir berhenti. Tapi Mbak Lestari tetap menumbuk tanpa ekspresi. Bu, wajah itu diam. Potong Mbak Lestari cepat. Jangan panggil namanya. Jangan pernah. Tapi terlambat. Fajar sudah mengucap dalam hati, siapa dia? Tiba-tiba angin berhembus kencang. Gerobak bergetar. Semua buah berguling ke tanah. Cobek, batu retak kecil. Dari retakan itu keluar asap hitam tipis yang berbau hangus seperti darah kering. Fajar mundur sambil menutup hidung. Namun Mbak Lestari tak panik. Ia justru meletakkan kedua tangannya di atas cobek, menekan kuat-kuat sambil berkomat kamit. Matanya terpejam rapat. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Suara tangisan makin keras, bukan dari jauh, tapi dari dalam batu itu sendiri. Seolah ada seseorang yang sedang disiksa hidap-hidap di dalam batu. Fajar ingin kabur, tapi langkahnya berat, seperti kakinya ditarik dari bawah. Telinganya berdenging. Di antara suara tangisan itu terdengar bisikan kecil, lembut tapi menembus kepala. Lepaskan aku, Fajar. Fajar membeku. Suara itu tahu namanya. Ia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya, tapi entah kenapa terasa akrab, seolah dari masa lalu. Ia menatap cobek itu lagi, dan kali ini wajah perempuan itu muncul lebih jelas. Mata hitam, kulit pucat, dan bibir membiru. Mbak Lestari berteriak, "Jangan lihat, tutup matamu." Tapi Fajar tidak bisa.
seolah ada kekuatan yang menahan pandangannya. Dari dalam cobek, tangan kecil keluar, tangan perempuan dengan yari-yari panjang dan kuku hitam. Ia mencoba keluar, tapi Mbak Lestari menekan kembali dengan ulekan batu. Darah muncrat dari sela-sela cobek, darah yang nyata. "Bu, it's a Daryl," teriak Fajar. "Itu harga yang harus kubayar," jawab Mbak Lestari histeris. Petir menyambar lagi, lampu-lampu pasar padam. Dalam gelap, hanya satu suara terdengar, tangisan panjang, seperti 1000 orang menangis bersamaan. Ketika kilat kembali menyala, Fajar melihat Mbak Lestari sudah jatuh terduduk, matanya terpejam, wajahnya penuh darah. Tapi cobek itu tampak tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hujan turun deras. Orang-orang berdatangan setelah mendengar suara ribut, tapi mereka hanya menemukan Fajar berdiri kaku di depan gerobak yang berserakan. Mbak Lestari pingsan, cobek batu tertutup kain hitam lagi. Namun satu hal yang membuat semua orang bergidik, di samping cobek itu ada jejak tangan kecil dari darah menempel di papan gerobak. Malamnya, Fajar tidak bisa tidur. Di telingganya, suara itu terus memanggil, "Fajar, tolong aku." Don dari arah pasar yang sudah sepi, ia mendengar suara ulekan batu yang menumbuk perlahan. Tuk, tuk, tuk. Padahal Mbak Lestari belum sadarkan diri sejak sore. Dan di bawah gerobak yang diguyur hujan, sesuatu bergerak pelan di dalam cobek batu. Sesuatu yang masih hidup, menunggu giliran untuk keluar. Suara itu kembali berbisik di antara petir yang menyambar. Malam. Sekarang, giliranku. 3 hari setelah kejadian di pasar, kabar tentang rujak setan menyebar seperti angin kering di tengah musim kemarau. Semua orang di Pemalang membicarakannya, tentang Mbak Lestari yang pingsan di depan gerobak, tentang cobek batu yang mengeluarkan darah, dan tentang suara tangisan yang masih terdengar di malam hari. Pasar kini sepi. Gerobak Mbak Lestari ditutup kain hitam, dan polisi yang datang hanya menganggap itu kasus biasa. Mungkin histeria massal, kata mereka. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar pasar tahu, setiap malam terdengar suara ulekan batu dari arah gerobak itu, padahal tidak ada seorang pun di sana. Fajar, sejak malam kejadian tidak tenang. Setiap tidur, ia bermimpi berada di tempat yang sama. Di tengah pasar gelap, hanya ada cobek batu besar di depannya. Dan di dalamnya seorang gadis muda menangis. Kadang ia melihat wajahnya jelas, pucat, matanya sembab, tapi suaranya lirih, penuh sedih. "Lepaskan aku, Fajar," katanya pelan. "Siapa kau?" Fajar selalu bertanya, tapi setiap kali ia mendekat, gadis itu akan menghilang, menyisakan bau sambal kacang dan darah yang menyengat. Hari ketiga, Fajar memutuskan kembali ke pasar. Ia tahu ini gila, tapi rasa penasaran dan perasaan bersalah membuatnya tak bisa diam. Di kepalanya, suara gadis itu terus berputar seperti gema. Saat ia tiba di pasar menjelang senja, udara terasa berat. Bau amis samar masih tersisa di sekitar gerobak. Kain hitam yang menutupi cobek tampak bergeser sedikit, seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak di bawahnya. Mbak Lestari duduk tak jauh dari situ. Wajahnya pucat, mata cekung, rambutnya berantakan. "Bu, apa ibu sudah lebih baik?" tanya Fajar hati-hati. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya kaku. "Masih hidup, Fajar. Tapi mungkin sebentar lagi tidak." Fajar terdiam. "Bu, malam itu, tangan dari cobek itu, Sesti," Mbak Lestari memotong cepat. Matanya menatap tajam. "Jangan ucapkan apapun tentang dia. Sekali kau panggil, dia akan datang. Siapa dia sebenarnya?" desak Fajar. Mbak Lestari memandang jauh, seolah sedang melihat masa lalu yang ingin ia kubur. "Nama Sari,"
Katanya akhirnya, dia bukan hantu yang aku panggil. Dia korban yang tidak pernah pergi. Fajar mendekat. Korban, ya. Suara Mbak Lestari mulai bergetar. Tahun-tahun lalu, waktu aku baru belajar dagang, aku hampir mati karena miskin. Anak-anakku kelaparan. Aku datang ke seorang dukun di pinggiran Kali Komal. Dia yang memberiku cobek itu. Tapi syaratnya satu, aku harus menyerahkan satu nyawa manusia sebagai tumbal pertama. Nyawa itu akan dikurung di cobek agar rezekiku lancar. Dan aku bodoh, Fajar. Aku setuju. Suara Mbak Lestari pecah. Tumbal itu bukan orang asing. Dia pembantuku sendiri. Gadis muda dari desa tetangga. Namanya Sari. Dia polos, baik, tak tahu apa-apa. Aku beri dia minum air kelapa yang sudah dicampur darah ayam hitam. Malam itu, dukun itu membaca mantra. Dan Sari berteriak sampai suaranya habis. Kulitnya membiru. Lalu tiba-tiba tubuhnya menyatu dengan cobek batu itu. Dan sejak hari itu, setiap kali aku menumbuk sambal, suaranya keluar dari sana. Tangisnya jadi tanda kalau rezekiku akan datang lagi. Fajar terdiam lama. Di dadanya ada rasa ngeri bercampur kasihan. Ia ingin marah, tapi juga tidak bisa. Wajah Mbak Lestari terlalu hancur untuk dibenci. Tiba-tiba angin berembus kencang. Kain hitam dicobek terangkat sedikit. Sekilas Fajar melihat ada sesuatu bergerak di permukaan batu, seperti gelembung yang timbul lalu lenyap. Mbak Lestari menunduk cepat. Dia gelisah. Dia tahu kita bicara tentangnya. Bu, kenapa ibu tidak menghancurkan saja cobek itu? Mbak Lestari menatapnya dengan mata merah. Sudah pernah ku coba 3 kali, tapi setiap kali aku mencoba memecahnya, orang di rumahku mati. Pertama suamiku, lalu anakku, terakhir pembantuku. Seolah cobek itu menagih nyawa baru setiap kali aku berusaha melepaskannya. Fajar bergidik, namun sesuatu di dalam dirinya berkata, kalau cobek itu dibiarkan, tragedi akan terus berulang. Bu, aku akan bantu. Kita harus hentikan ini. Mbak Lestari tertawa lirih. Getir. Kau pikir bisa, Fajar? Cobek itu bukan batu biasa. Ia hidup. Ia tahu siapa yang menyentuhnya. Ia memilih siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Kata-kata itu membuat Fajar terdiam. Tapi dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Malam ini, ia akan mengakhiri semua itu. Malam menjelang, pasar sepi. Hanya suara jangkrik dan angin dari laut utara yang membawa aroma asin. Fajar datang membawa palu besi dan lampu kecil. Ia menyingkirkan kain hitam yang menutupi cobek. Permukaannya kini terlihat jelas. Ada retakan merah di tengahnya, seperti urat darah yang hidup. Dari dalamnya keluar aroma aneh, campuran kacang gosong dan bau anyir. Fajar mengangkat palu. Maaf Sari, katanya pelan. Aku akan membebaskanmu. Begitu palu diayunkan, suara melengking keluar dari dalam cobek. Suara perempuan menangis, menjerit, lalu tertawa. Batu itu bergetar hebat. Palu yang ia pukulkan terpental, dan dari retakan itu muncul tangan. Kali ini bukan tangan kecil seperti dulu, tapi tangan besar, berurat, hitam, seperti arang. Tangan itu menampar Fajar hingga terjatuh. Dari dalam cobek, asap hitam membumbung, membentuk bayangan perempuan dengan rambut panjang terurai, mata kosong, bibir membiru, dan tubuh penuh luka bakar. Itulah Sari, tapi bukan lagi manusia. Kau ingin membebaskanku? Suaranya parau, bergaung di telinga Fajar. Terlambat, Fajar. Aku sudah bukan aku. Fajar mundur, gemetar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Sari melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara dingin. Lampu minyak bergetar.
dan kaca pecah di sekitar. "Kau dengar tangisanku? Berarti kau sudah dipilih," katanya dengan suara serak. "Tumbal lama sudah selesai. Sekarang giliran yang baru." Fajar berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tenggorokannya seperti dicekik udara. Mbak Lestari datang tergesa dari kejauhan, menjerit histeris, "Fajar, jangan biarkan dia sentuhmu." Ia mengambil kain hitam dan mencoba menutupi cobek lagi, tapi Sari menatapnya tajam. Dalam sekejap, tubuh Mbak Lestari terlempar ke udara, menghantam dinding gerobak. Suara tulangnya retak terdengar jelas. Ia jatuh tak bergerak. Fajar merangkak ke arahnya, tapi cobek di belakangnya mulai menghisap udara. Angin berputar, tanah bergetar, dan dari dalam batu terdengar suara banyak orang menangis bersamaan, seperti puluhan arwah terjebak di sana. Sori mendekot. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Fajar. "Kau tahu rasanya dikurung di batu selama bertahun-tahun? Aku menunggu seseorang yang bisa mendengarku. Dan kau sudah mendengar. Jadi sekarang kau bagian dari aku." Tangannya menyentuh dada Fajar. Rasa panas menjalar cepat. Fajar berteriak keras. Di kulitnya muncul guratan merah seperti tulisan kuno, membentuk pola yang sama seperti retakan di cobek. Sari tersenyum. Kini cobek itu punya penunggu baru. Lalu, sebelum Fajar sempat berkata apa-apa, tubuhnya disedot ke dalam batu. Suara ledakan kecil terdengar, diikuti keheningan total. Asap hitam lenyap. Cobek itu kembali diam. Pagi harinya, orang-orang pasar menemukan gerobak. Rujak Mbak Lestari hancur. Wanita itu ditemukan pingsan di tanah, dengan mata terbuka, tapi tidak bisa bicara lagi. Di depannya, cobek batu tua itu masih utuh, tapi kini ada dua wajah samar di permukaannya. Satu wajah perempuan, satu wajah laki-laki muda. Dan sejak hari itu, setiap kali ada yang menumbuk sambal di cobek itu, bukan hanya satu suara tangisan yang terdengar, melainkan dua suara perempuan yang menyesal dan suara laki-laki yang mencoba berteriak, tapi terjebak di antara batu dan aroma rujak mereka belang. Jika kau membeli rujak di sana menjelang maghrib dan mencium aroma kacang yang terlalu wangi, itu artinya cobek itu sedang menumbuk sendiri. Menumbuk dengan air mata dua arwah yang tidak bisa mati. Sudah seminggu berlalu sejak tragedi malam itu. Pasar Pemalang kembali ramai, tapi tidak seperti dulu. Ada ruang kosong di tengga-tengga keramaian. Gerobak rujak Mbak Lestari. Orang-orang lewat, tapi tak berani menatap terlalu lama. Sebagian pura-pura tak tahu. Sebagian lain masih suka berbisik lirih. Itu tempat dua arwah yang tak bisa mati. Gerobak itu kini ditutup kain hitam dari ujung ke ujung. Namun setiap malam, penjaga pasar mengaku mendengar suara duk, dak, dak dari balik kain. Seperti ada yang menumbuk sesuatu. Kadang terdengar tawa perempuan, kadang suara laki-laki yang mengerang kesakitan. Tak ada yang berani membuka kain itu. Sampai suatu malam, datang seseorang. Namanya Ardi, seorang jurnalis muda dari kota Tegal yang sering meliput kisah-kisah misteri. Ia mendengar cerita tentang pesugihan rujak setan dan menganggapnya sebagai berita sensasional. Cuma mitos, katanya pada teman-temannya. Tapi rasa penasaran membawanya ke sana. Ia tiba di pasar menjelang maghrib, membawa kamera dan senter kecil. Udara lembab, bau tanah bercampur sisa buah busuk menusuk hidung. Lampu-lampu warung mulai padam satu persatu, meninggalkan lorong pasar yang gelap dan senyap. Gerobak itu tampak seperti bayangan besar. Kain hitamnya berdebu, tapi dari dalam masih terdengar bunyi samar. Duk, dak, dak. Ardi tersenyum miring. Kalau ini cuma angin, besok aku viral, gumamnya sambil menyalakan kamera. Ia mendekat, menyibak sedikit kain di sisi gerobak.
Seketika bau menyengat keluar, seperti campuran kacang gosong, darah, dan bangkai. Ia menutup hidung, tapi tetap mengarahkan kamera ke dalam. Di sana, cobek batu itu masih ada. Permukaannya kini tampak lebih gelap. Retakan merahnya melebar, seperti urat darah. Tapi yang membuat Ardi bergidik bukan itu. Di permukaan batu, tampak dua wajah samar yang seperti tertanam di sana. Wajah perempuan dan laki-laki muda. Matanya tertutup, tapi dari celah bibir mereka keluar suara pelan, seolah masih bernapas. Gila, bisik Ardi. Ini efek kimia atau ilusi? Ia mendekatkan kamera lebih dekat. Suara dari dalam cobek makin jelas, lirih, seperti gumaman dua orang yang berbicara dengan napas terakhirnya. Kenapa kau kembali? Aku tidak kembali. Aku masih di sini. Ardi menelan ludah. Ia merasa udara di sekitarnya menebal, seperti ada yang menatap dari semua arah. Tiba-tiba, kamera bergetar. Layar menampilkan distorsi. Bayangan perempuan berambut panjang muncul sepersekian detik, lalu menghilang. Lampu senternya mati, gelap total. Di tengah kegelapan, Ardi mendengar langkah kaki mendekat dari arah lain. Langkah berat, diseret. Ia dari ujung lorong pasar, muncul sosok wanita tua dengan kain lusuh. Wajahnya tak asing, Mbak Lestari, tapi kali ini matanya kosong. Di tangannya ada ulekan batu yang penuh noda merah tua. Ngapain kau di sini? Suaranya berat, dalam, seolah berasal dari tenggorokan yang berisi pasir. Saya cuma ingin tahu kebenaran cerita ini, jawab Ardi terbata. Mbak Lestari tertawa kecil, tapi tawanya serak, aneh, dan panjang. Kebenaran, anak muda. Kau kira ini sekadar cerita? Kau pikir rujak setan cuma mitos pedagang lapar? Ardi mundur selangkah. Saya cuma meliput, tidak bermaksud. Terlambat, potong Mbak Lestari. Ia menatap tajam ke arah cobek. Mereka sudah bangun. Seketika suara tangisan dari cobek terdengar keras. Suara laki-laki dan perempuan bersahutan, memekik, seperti menahan siksaan. Udara jadi dingin luar biasa. Dari cobek itu, asap hitam keluar, berputar-putar membentuk bayangan dua sosok, Sari dan Fajar. Wajah mereka rusak, mata hitam pekat, dan kulitnya seperti terbakar. Mereka menatap Ardi lurus-lurus. Lepaskan kami, suara Sari bergema, bergetar di kepala Ardi. Aku tidak bisa, balas Fajar. Suaranya serak dan putus-putus. Aku sudah bagian dari batu ini. Ardi berteriak, mundur sambil menyalakan lampu senter. Tapi sinar itu justru memantulkan sesuatu dari dalam cobek. Bukan batu, melainkan cairan merah yang berputar. Dan di permukaannya muncul bayangan wajahnya sendiri. Ia menatap, ternganga. Wajahnya di sana sedang menangis. Mbak Lestari menatap Ardi dengan senyum gila. Cobek itu lapar, nak. Ia butuh tumbal baru, dan kau datang tepat waktu. Tidak, saya cuma mau merekam, teriak Ardi. Tapi dari bawah kakinya muncul bayangan hitam yang menjulur seperti tangan, meraih pergelangan kakinya dan menarik kuat. Ia jatuh. Kameranya terlempar. Lampunya padam. Mbak Lestari menunduk, berbisik pada cobek. Makanlah, rezeki baru datang malam ini. Suara tangisan berubah jadi jeritan panjang. Pasar seakan bergetar. Bau darah makin pekat. Ardi berusaha meraih sesuatu, tapi tubuhnya makin tertarik ke arah cobek. Dari dalam batu itu muncul tengen-tengen kecil yang menggenggam lengannya. Tangan dengan kulit lembek, seperti dari mayat yang lama terkubur. Jangan, Ardi menjerit. Suaranya bergema di antara dinding pasar, tapi tak ada yang mendengar. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Mbak Lestari berdiri, mematung di depan cobek. Di permukaan batu itu,
Kini ada wajah ketiga, laki-laki muda dengan mata terbuka lebar, membeku dalam ketakutan. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tumbal baru sudah diterima." Keesokan paginya, seorang petugas pasar menemukan kamera kecil di dekat gerobak rujak. Saat diputar, video terakhir menampilkan gambar kabur dari cobek batu, disertai suara aneh, tangisan, tawa, dan bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Di detik terakhir video, terdengar suara perempuan berbisik lembut, "Rujakku belum selesai, nak. Ayo, coba sedikit." Sejak itu, tidak ada yang berani lewat di dekat gerobak itu lagi, bahkan di siang bolong. Namun, anehnya, setiap sore menjelang maghrib, aroma rujak kacang yang menggoda tetap muncul entah dari mana. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan wanita berkerudung hitam menumbuk sesuatu di gerobak itu, sementara dua sosok samar, laki-laki dan perempuan muda, berdiri di belakangnya, menangis tanpa suara. "Dan bila kau berdiri terlalu lama di dekat situ," katanya, "kau akan mendengar suara dari dalam cobek yang memanggil namamu pelan-pelan. Sini, coba rujakku, sebentar saja." Mereka bilang, "Satu gigitan saja cukup untuk membuatmu menetap di sana selamanya." Karena cobek itu tidak sekadar alat, ia adalah penjara rezeki. Dan setiap rezeki selalu menuntut tumbal baru. 3 bulan berlalu sejak tragedi Ardi, jurnalis muda yang hilang tanpa jejak di pasar Pemalang. Namun, kasus itu belum pernah benar-benar ditutup. Polisi memang sempat datang, memeriksa lokasi, dan menemukan hanya kamera rusak, cobek tua, serta gerobak rujak yang dibiarkan berdebu. Mereka menyimpulkan Ardi menghilang di tempat lain, tapi warga tahu itu bohong. Gerobak rujak itu masih di sana, dibiarkan membusuk perlahan. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, dari balik kain hitam penutupnya selalu muncul aroma rujak yang menggoda, wangi kacang sangrai, asam buah mangga muda, dan sedikit aroma cabai yang hangus. Bagi sebagian orang, itu hanya bau sisa pasar. Tapi bagi yang peka, aroma itu seperti panggilan halus. Dan pada suatu malam yang berembun, panggilan itu terdengar oleh seseorang, Rika, mahasiswa tingkat akhir dari jurusan antropologi di Semarang. Rika sedang menulis skripsi tentang tradisi pesugihan lokal di Jawa Tengah. Ia mendengar kisah rujak setan Pemalang dari dosennya yang gemar meneliti mitos daerah. Saat itu ia berpikir, cerita seperti ini harus dikupas secara ilmiah. Pasti cuma sugesti. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia memutuskan untuk datang sendiri, membawa alat perekam suara, kamera, dan buku catatan lapangan. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara lembab dan kabut tipis menggantung di sepanjang jalan pasar. Lampu-lampu redup berkelip. Beberapa sudah padam. Rika berjalan pelan di antara kios kosong. Langkah sepatunya bergema di lantai basah. Gerobak rujak itu muncul dari kejauhan, seperti siluet hitam yang membeku. Kain penutupnya sudah sobek di beberapa sisi, dan dari celahnya keluar aroma yang aneh, campuran harum dan busuk, seperti wangi bunga Kamboja yang dicampur darah. Rika berhenti beberapa meter di depan gerobak itu. Ia menyalakan perekam suaranya. Catatan lapangan. Hari pertama observasi di pasar Pemalang. Titik awal, lokasi bekas gerobak Mbak Lestari. Ujarnya pelan. Ia mendekat. Tangannya bergetar ketika membuka sedikit kain itu. Di dalam, cobek batu masih berada di tempat yang sama. Permukaannya kini retak semakin dalam, dan di sela-sela retakan itu seperti ada cairan merah kehitaman yang belum mengering. Di sampingnya ada ulekan batu, sedikit menempel pada sesuatu yang tampak seperti serat daging. Rika menelan ludah. Mungkin cuma bangkai tikus, pikirnya. Berusaha logis, tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Ia mengambil foto, lalu merekam suara di sekitar. Namun beberapa detik kemudian,
Alat perekamnya menangkap sesuatu yang tak ia dengar secara langsung. Gumaman lembut. Jangan buka lagi. Rika berhenti. Ia memutar rekaman itu ulang. Suara itu jelas berasal dari sekitar cobek. Dan ada nada ketakutan. Efek gema mungkin. Katanya mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya gemetar ketika menulis catatan. Lalu tiba-tiba kain hitam di belakangnya bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti ada tangan yang menariknya. Perlahan, Rika membalikkan badan. Kosong. Namun saat ia kembali menatap cobek, sesuatu berubah. Cairan merah di retakan batu itu mulai bergerak, mengalir pelan, seperti darah segar. Di tengah permukaannya, muncul pantulan samar. Wajah seorang perempuan muda, Sari. Wajah itu menatap langsung ke arah Rika. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Rika bisa membaca ucapannya. Tolong aku. Rika mundur 2 langkah, menahan napas. Ia hampir menjatuhkan kameranya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tapi saat ia berbalik ingin pergi, terdengar suara ulekan jatuh dari atas gerobak. Ia menoleh. Ulekan itu kini berdiri tegak, mengarah ke arahnya seperti sedang menatap. Lalu dari bawah gerobak muncul tangan pucat yang menjulur keluar, menggenggam kaki Rika. Kuat-kuat. Rika menjerit. Ia mencoba menendang, tapi tangan itu dingin, seperti es, dan cengkeramannya kuat sekali. Dari bawah gerobak terdengar bisikan keras. Kau mendengarku, berarti kau harus menggantikannya. Kain penutup tiba-tiba berterbangan. Udara berputar, seperti angin badai kecil. Dari dalam cobek, keluar kabut hitam, pekat, membentuk sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah melepuh dan mata merah. Mbak Lestari Rika Memite. Tubuhnya gemetar hebat. Anak muda. Suara Mbak Lestari dalam dan berat. Kenapa kau datang membawa alat, bukan bunga? Apa kau pikir tempat ini bisa dijelaskan dengan logika? Saya cuma mau meneliti, bukan mengganggu. Mbak Lestari menyeringai. Giginya runcing, berlumuran darah. Dulu banyak yang datang dengan alasan itu, tapi semua lupa. Darah. Tak suka dijelaskan. Rika berusaha kabur, tapi jalan keluar pasar tiba-tiba berubah. Lapak-lapak seolah bergeser sendiri, membuatnya berputar di tempat. Gerobak rujak itu kini selalu muncul di depannya, meski ia berlari ke arah berlawanan. Suara ulekan mulai berdentum lagi. Duk, dak, dak. Makin keras, makin cepat, sampai seluruh udara terasa bergetar. Satu tumbal lagi. Bisik suara dari cobek, agar rezeki tetap hidup. Rika menjerit. Ia berusaha meraih alat perekamnya, tapi benda itu meleleh di tangannya seperti lilin panas. Dari dalam cobek, 2 sosok muncul lagi, Sari dan Fajar. Tapi kali ini wajah mereka hancur, mata kosong, dan darah menetes dari mulut mereka. Mereka mendekat, pelan-pelan, menyentuh wajah Rika. Kami tidak bisa mati, kau juga tidak akan bisa pergi. Rika menjerit sekencang mungkin. Dunia di sekitarnya mendadak redup. Suara pasar lenyap. Hanya tersisa satu hal, bau rujak kacang yang kuat sekali. Pagi harinya, penjaga pasar menemukan buku catatan yang basah oleh hujan di dekat gerobak rujak itu. Di halaman terakhir, tulisan Rika berhenti di tengah kalimat. Aku pikir ini cuma legenda. Tapi setelah itu, tinta berubah menjadi garis-garis acak yang tampak seperti ditulis oleh tangan gemetar. Sejak malam itu, warga mulai melihat sosok perempuan muda berdiri di dekat gerobak setiap malam Jumat. Wajahnya pucat, mengenakan jaket kampus, sambil mencatat sesuatu di buku lusuh. Beberapa pedagang bersumpah pernah mendengar dia berkata dengan suara datar, aku cuma ingin menyelesaikan penelitianku sedikit lagi. Dan di dalam cobek batu yang retak itu, kini terlihat 3 wajah, Sari,
Fajar dan Rika semuanya menatap ke arah langit dengan mata kosong. Aroma rujak masih tercium setiap malam, tapi kini aroma itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar lapar. Ia membawa dendam, dan mereka bilang, siapapun yang berani mencari asal-usul aroma itu akan selalu menemukan jalannya kembali ke cobek itu. Sudah hampir setahun berlalu sejak kisah rujak setan Pemalang mulai menjadi bahan pembicaraan di media lokal. Namun, kisah itu kemudian meredup tak. Ada yang berani datang ke pasar itu lagi, apalagi mendekati gerobak rujak legendaris yang kini tinggal rangka kayu, lapuk dan kain hitam penuh debu. Warga sekitar menganggap semua sudah selesai, tapi kebenaran yang gelap tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu waktu untuk dibangunkan kembali. Dan kali ini, yang membangunkannya adalah seorang penjual baru. Namanya Slamet. Lelaki berusia 45 tahun. Mantan pedagang buah keliling yang nekat kembali membuka lapak di pasar itu. Ia tak percaya cerita-cerita mistis. Baginya, semua itu cuma alasan orang malas bekerja. Saat seorang temannya menawarkan lokasi bekas lapak rujak Mbak Lestari dengan harga murah, Slamet langsung setuju. Cuma cerita buat nakut-nakutin, katanya pada istrinya, Murni, malam sebelum berjualan. Loh, tapi Matt, kata Murni cemas, itu pasar kan? Dulu katanya. Slamet tertawa pendek. Sudah, aku cuman jual buah. Aku gak jual rujak. Kok apa yang mau marah? Namun, malam sebelum ia resmi berjualan, sesuatu aneh terjadi. Saat Slamet menyiapkan peralatan di lapaknya, ia menemukan sebuah cobek batu besar di bawah tumpukan kain hitam berdebu. Beratnya luar biasa, dan di permukaannya masih terlihat noda merah. Kehitaman. Wah, masih bagus nih, gumamnya. Bisa kupakai buat bikin sambal. Ia membersihkannya pakai air dan sabun, tapi setiap kali dibasuh, airnya selalu berubah jadi keruh kehitaman. Mungkin bekas karat, pikirnya. Ia menaruh cobek itu di pojok dapur. Tak tahu bahwa malam itu juga sesuatu mulai bergerak di dalamnya. Keesokan harinya, Slamet mulai berdagang. Awalnya, semua berjalan normal. Orang-orang penasaran karena akhirnya ada yang berani membuka lapak di tempat bekas gerobak rujak setan itu. Namun, siang itu sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Saat Slamet sedang memotong buah, dari ujung lapaknya terdengar suara samarduk. Dak, seperti seseorang sedang menumbuk sesuatu. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Mungkin suara tukang bakso, gumamnya. Tapi tak lama kemudian, bau aneh muncul. Harum kacang goreng yang hangus dengan sedikit aroma darah segar. Beberapa pembeli spontan menutup hidung. Seorang ibu parubaya berbisik lirih, "Loh, ini kok baunya kayak rujaknya Mbak Lestari dulu ya?" Slamet tertawa, tapi dalam hati ia mulai tak tenang. Bau itu tak hilang sampai malam. Bahkan ketika pasar sudah sepi, saat pulang, cobek yang ia taruh di dapur rumahnya mulai mengeluarkan suara pelanduk. Dak, padahal tak ada yang menyentuhnya. Murni mendengarnya duluan. Matt, itu suara apa? Slamet hanya diam, tapi ketika ia mendekat, udara di dapur tiba-tiba dingin, seperti di dalam kulkas. Dari cobek itu keluar asap tipis dan bau rujak yang sama seperti siang tadi. Ia menatap ke dalam cobek dan terpaku. Di permukaannya muncul bayangan 3 wajah yang saling tumpang tindih. 2 muda dan 1 perempuan berjaket kampus. Wajah mereka tampak menderita, matanya memohon. Slamet mundur spontan, hampir terjatuh. "Apa-apaan ini?" Murni berteriak dan lari ke kamar. Sementara Slamet menutupi cobek dengan kain. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Suara dak terus terdengar dari dapur, seperti ada yang sedang menumbuk sesuatu pelen-pelen.
Hari-hari berikutnya menjadi aneh. Dagangan Slamet mendadak laris luar biasa. Setiap hari pembeli datang tak henti, bahkan dari luar kota. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali ia mulai berjualan, aroma rujak kacang yang menggoda selalu muncul dari arah lapaknya. Orang-orang bilang buahnya Slamet itu ada rasanya beda, bikin nagih, dan memang benar. Rasa buahnya lebih manis, lebih segar, seolah baru dipetik dari surga. Tapi Slamet mulai menyadari sesuatu. Setiap malam, jumlah buah di lapaknya tidak berkurang seperti semestinya. Ia menjual banyak, tapi stoknya selalu sama, lebih menyeramkan lagi. Setiap pagi ia menemukan serpihan kulit buah yang berdarah. Slamet mencoba mengabaikannya, tapi malam keempat, Murni melihat sesuatu di dapur. Seorang perempuan muda dengan rambut panjang berdiri membelakangi Cobek. Tangannya menumbuk sesuatu pelan. Saat Murni berteriak, sosok itu menoleh. Wajahnya rusak, matanya hitam, dan darah menetes dari bibirnya. "Aku belum selesai," katanya dengan suara parau. Murni pingsan di tempat. Keesokan paginya, Slamet menemukan istrinya terbaring pucat di lantai, dan cobek itu kini penuh cairan merah. Ia panik, membuang cairan itu keluar rumah. Tapi saat disiram, cairan itu berubah jadi busa hitam dan menguap ke udara. Malamnya, Slamet bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah pasar yang sepi. Dari jauh, terlihat gerobak rujak tua dengan kain hitam yang bergerak sendiri. Dari dalamnya, keluar suara perempuan. "Kau pakai cobekku tanpa izin. Sekarang, cobek itu menuntut darahmu." Slamet terbangun dengan napas terengah, tapi matanya membelalak. Di dapur, cobek itu bergerak sendiri. Batu besar itu melompat kecil di atas meja, mengeluarkan bunyi berat duk, dak, dan dari celahnya keluar asap hitam yang membentuk wajah Mbak Lestari. "Terima kasih, Slamet. Kau sudah meneruskan daganganku." Wajah itu tersenyum, tapi di baliknya muncul sosok-sosok lain. Rika, Sari, Fajar. Semua menatapnya dengan mata kosong. "Tidak, aku cuma mau cari nafkah," kata Slamet lirih. "Dan sekarang, kau sudah jadi bagiannya." Udara di sekitar menjadi pekat. Suara ulekan terdengar semakin cepat. Cobek itu bergetar, dan dari permukaannya muncul tanggen-tanggen kecil yang menarik tubuh Slamet ke bawah. Ia menjerit, memanggil istrinya, tapi Murni masih pingsan. Dalam hitungan detik, Slamet lenyap masuk ke dalam cobek, meninggalkan hanya suara terakhirnya, napas tersengal dan jeritan yang perlahan tenggelam. Pagi harinya, tetangga menemukan rumah Slamet kosong. Hanya Murni yang terbaring lemah di lantai dapur, memegangi kepala sambil bergumam. Dia ditelan cobek. Di meja, cobek batu itu kini bersih mengilap, seolah baru dicuci. Tapi di permukaannya tampak samar 4 wajah yang saling menempel. Sari, Fajar, Rika, dan Slamet. Semuanya menatap keluar dengan mata kosong. Dan sejak hari itu, warga desa bersumpah mencium lagi aroma itu. Aroma rujak kacang khas Pemalang muncul setiap malam dari rumah kosong di ujung pasar. Beberapa orang bilang, kalau kau lewat situ saat gerimis malam Jumat Kliwon, kau akan mendengar bunyi duk, dak, dik. Kalau kau nekat mendekat, dari dalam rumah itu akan terdengar suara lembut. "Rujakku manis nak, cuma 1001 porsi." Dan mereka yang menjawab panggilan itu tak pernah bisa keluar dari pasar itu lagi, karena kini cobek itu sudah kembali berdetak. Hujan turun deras malam itu di Pemalang. Langit hitam seperti mengandung ribuan mata yang mengintip dari balik awan. Petir berkilat sesekali, menyambar etapata pasar tua
yang kini sebagian besar telah runtuh dimakan usia. Di ujung pasar, rumah kayu milik Slamet dan Murni berdiri seperti bangkai yang masih menunggu waktu untuk banner-banner tumbang. Dari dalamnya, samar-samar terdengar suara duk-duk-duk, irama yang tak lagi asing bagi warga sekitar. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan polisi pun tak mau memeriksa ulang. Mereka tahu rumah itu sudah bukan milik manusia. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon, seseorang datang. Namanya Kiwiro, seorang paranormal tua yang sudah puluhan tahun menangani kasus pesugihan dan gangguan makhluk gaib di pelosok Jawa Tengah. Ia datang dengan pakaian serba putih, membawa tas kecil berisi dupa, garam, dan kendi berisi air kembang. Tempat ini sudah kelewat batas, gumamnya lirih, sambil menatap rumah Slamet yang gelap gulita. Bukan cuma arwah penasaran, tapi sudah jadi sarang iblis rezeki. Kiwiro tak sendiri. Di belakangnya, 2 warga desa menemani dari jauh. Mereka tak berani masuk, hanya menunggu di jalan setapak, sambil membawa senter dan menatap dengan wajah tegang. Kalau saya nggak keluar sampai ayam jantan berkokok, kata Kiwiro sebelum masuk. Tutup tempat ini, kubur semua yang ada di dalamnya. Ia melangkah masuk, menyalakan dupa, dan langsung disambut aroma tajam, wangi kacang tanah goreng, bercampur darah amis yang menusuk hidung. Rumah itu bergetar pelan, seperti hidup. Di tengah dapur, di atas meja kayu yang retak, cobek batu legendaris itu masih di sana. Kini, ukurannya tampak lebih besar dari sebelumnya, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang bergerak, berputar, seperti kabut berisi bisikan. Kau datang untuk menggantikan? Suara itu bergema lembut, tapi berat. Kiwiro menatap dalam-dalam. Aku datang untuk menutup kalian, katanya mantap. Sudah cukup banyak nyawa yang kalian makan. Asap di dalam cobek berputar cepat. Suara tawa perempuan terdengar. Tawa Mbak Lestari. Tatap kami. Haha, kami rezeki. Kau tidak bisa menutup rezeki, Wiro. Lalu muncul biangen-biangen lain, wajah Sari, Fajar, Rika, dan Slamet. Semuanya muncul bergantian dari permukaan batu itu. Mereka tampak tersiksa, berteriak tanpa suara, seolah meminta pembebasan. Kiwiro menggenggam garam dan melemparkannya ke arah cobek. Begitu butiran pertama menyentuh batu, terdengar jeritan panjang, dan rumah itu bergetar keras. Lampu Petromax di sudut ruangan padam seketika. Gelap total. Dalam kegelapan, Kiwiro merapal mantra dengan suara tegas. Kembali kalian ke asal tanah. Hentikan ikatan darah yang menumbalkan manusia. Tapi cobek itu membalas. Dari dalamnya muncul tenggen-tenggen hitam yang mencakar lantai dan menarik kaki Kiwiro. Ia menancapkan tongkat kayu di tanah, melawan tarikan itu dengan seluruh tenaga. Kami lapar, kami haus, kami ingin rezeki. Suara mereka bergema seperti 1000 orang bicara bersamaan. Kiwiro menggertakkan gigi, menumpahkan air kembang ke dalam cobek. Air itu mendesis seperti tersiram api panas. Asap tebal menyelimuti ruangan, dan dari balik asap muncul sosok perempuan. Wajah hancur, mata merah menyala, rambut menjuntai panjang hingga menyentuh lantai. Mbak Lestari, kau pikir bisa menutup perjanjianku? Dukun tua, aku yang pertama memberi makan pada cobek ini. Suara petir menggelegar. Lantai dinding rumah seperti bergerak sendiri. Kiwiro melangkah mundur, tapi sosok itu melayang mendekat. Di balik tubuh Mbak Lestari terlihat sosok-sosok arwah lain yang diserap cobek. Sari, Fajar, Rika, dan Slamet. Semuanya kini seperti bayangan tipis yang ditarik tali tak kasat mata. Kiwiro menatap mereka iba. Kalian ini cuma korban.
Aku akan bantu kalian keluar. Ia membuka kendi air terakhirnya, berisi air dari sendang suci yang dipakai untuk pemutusan ikatan pesugihan. Ia mengguyurkan semuanya ke Cobek sambil merapal doa terakhir. Dari tanah kau datang, ke tanah kau kembali. Tanpa darah, tanpa nyawa. Tiba-tiba Cobek itu bergetar hebat. Suara duk, 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 duk berubah menjadi hentakan keras seperti detak jantung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu dari dalamnya keluar tangan manusia berdarah, menggenggam kuat tepi Cobek, seolah berusaha keluar. Ki Wiro menatap dengan mata melebar, tapi ia tidak berhenti. Ia terus merapal mantra, meski darah keluar dari hidungnya. Pergi, kalian semua. Jangan lagi menuntut manusia. Cobek itu akhirnya pecah, meledak dalam semburan asap hitam yang membuat seluruh rumah bergetar seperti gempa. Satu persatu, bayangan arwah melesat keluar. Teriakannya menggema di udara malam. Mbak Lestari berteriak paling keras. Suaranya panjang dan serak. Belum selesai, tumbalku. Belum genap 7. Asap itu menelan semuanya, lalu menghilang begitu saja. Pagi harinya, warga menemukan rumah Slamet sudah hancur separuh. Di tengah reruntuhan, hanya tersisa batu Cobek yang retak 2. Dan di sisinya, ada tongkat kayu Ki Wiro yang gosong separuh. Paranormal itu tak pernah ditemukan. Lenyap tanpa jejak, seperti diserap ke udara. Namun semenjak malam itu, bau rujak kacang itu tak pernah tercium lagi. Pasar Pemalang kembali sepi, tapi aman. Tak ada lagi suara ulekan, tak ada lagi aroma darah. Sampai beberapa bulan kemudian, seorang pedagang baru datang, bernama Edo, muda dan ambisius. Ia menemukan batu setengah bulat di antara puing rumah lama. Batu itu halus, warnanya hitam pekat, dan tampak seperti setengah cobek. Lumayan buat hiasan dapur, katanya santai. Dan malam itu juga, istrinya mendengar suara pelan dari dapur. Duk, dak, dak. Aroma rujak Pemalang belum hilang. Nah, masih ada 1 tumbal lagi yang harus ditelan. Namun mereka yang tahu kisah ini berkata dengan nada rendah, setiap 7 tahun sekali, suara ulekan itu akan kembali terdengar. Dan siapapun yang menemukan pecahan cobek itu akan meneruskan kutukan yang sama, karena pesugihan itu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti tangan.